Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan. Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu ketika Anies Baswedan ditanya oleh seorang wartawan apakah dia mendukung FPI atau tidak, di situ Anies itu tidak menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut teman-teman. Jadi kalau kita berbicara rekam jejak antara Anies Baswedan dan juga Front Pembela Islam atau FPI, mereka ini mempunyai hubungan yang cukup erat sekali teman-teman. Kita kilas balik ke Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu, di mana ketika Anies itu maju sebagai calon gubernur di DKI tahun 2017, Anies Baswedan didukung oleh ormas radikal yang bernama FPI. Jadi, kalau kita berbicara soal apakah Anies Baswedan itu mendukung FPI atau sebaliknya, menurut saya mereka ini punya satu chemistry teman-teman. Jadi tidak mungkin ketika ditanya oleh wartawan apakah Anies itu mendukung FPI atau tidak, Anies akan menjawab tidak mendukung. Tidak mungkin seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka punya hubungan yang cukup erat sekali teman-teman. Dan FPI, HTI, dan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini yang dikategorikan sebagai ormas terlarang di Indonesia itu merupakan lumbung suara dari Anies Baswedan. Jadi bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan mau menolak ormas-ormas tersebut? Bagaimana mungkin Anies Baswedan mau menolak FPI atau ormas-ormas yang lain? Karena di tahun 2024, ormas-ormas inilah yang akan menjadi lumbung-lumbung suara Anies Baswedan. Dan itu membuktikan bahwa Anies ketika dia maju menjadi calon presiden di tahun 2024, dia didukung oleh ormas-ormas terlarang yang ada di Indonesia ini. Kalau Anies terpilih menjadi seorang presiden dan memimpin Indonesia, maka ormas-ormas seperti HTI, FPI, dan ormas-ormas terlarang lainnya yang selama ini mereka diam, tiarap, tidak bersuara, mereka akan bangkit lagi, mereka akan bersuara lagi ketika Anies Baswedan menjadi seorang presiden. Dan ada statement dari para pendukung Anies Baswedan, dan bahkan ketika Anies Baswedan itu mengatakannya sendiri keluar dari mulutnya, mereka mengatakan bahwa lihat rekam jejak ketika Anies itu berkuasa di tahun 2017 ketika dia masih menjabat sebagai gubernur. Apakah FPI itu membuat satu kekacauan? Apakah FPI itu menzolimi umat-umat lain? Dan mereka mengeluarkan statement itu ya untuk mengcounter narasi-narasi mereka bahwa FPI itu tidak yang seperti di framing oleh kebanyakan orang. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa Anies menjadi seorang gubernur karena didukung oleh mereka. Kita tidak boleh lupa juga bahwa ketika Anies menjadi seorang gubernur itu hasil dari politik identitas. Dan siapa yang memainkan politik identitas? FPI dan kroni-kroninya. Mereka yang memainkan politik identitas, dan kita bisa melihat ketika itu Ahok dipersekusi sedemikian rupa. Bahkan mereka juga mengeluarkan ultimatum bahwa kalau ada orang yang meninggal dan orang itu salah satu dari pendukung Ahok, maka dia tidak boleh disolatkan di masjid. Bayangkan saja teman-teman perlakuan mereka terhadap sesama orang Indonesia yang mendukung Ahok kala itu ya. Jadi sekali lagi, kenapa survei Anies Baswedan itu selalu ada di peringkat ketiga bahkan paling buntut? Karena memang Anies itu tidak terlalu dilirik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat Indonesia sudah cerdas dan melihat dari rekam jejak Anies Baswedan ketika dia memimpin DKI Jakarta. Bukan saja dia itu jadi gubernur karena hasil politik identitas, tetapi selama dia memimpin DKI Jakarta itu tidak ada hasil yang signifikan yang membuat masyarakat Jakarta itu mengingat nama Anies Baswedan. Mungkin orang akan mengingat nama Anies Baswedan tetapi dengan kepemimpinan yang gagal, seperti banjir, membangun tugu sepatu, bambu geta-geti, dan banyak lagi bangunan-bangunan yang dibangun yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk warga DKI Jakarta. Dan orang seperti Anies ini tidak punya ketegasan dalam menindak tegas orang-orang atau ormas-ormas yang berafiliasi dengan ormas-ormas terlarang. Anies tidak pernah menindak tegas, tidak pernah mengeluarkan statement tegas akan menindak orang-orang yang terafiliasi dengan radikalisme, orang-orang yang berpikir radikalisme atau intoleran. Justru Anies
mendulang suara dari orang-orang seperti ini demi nafsu kekuasaan Anies sendiri. Ya. Dan dari ketiga calon presiden di Indonesia, bakal calon presiden di Indonesia ini yang berani mengeluarkan statement bahwa siapapun yang bertindak intoleran, siapapun yang bertindak radikal, ya, yang terpapar virus radikalisme akan dibabat habis. Yang mengeluarkan statement itu cuma satu, yaitu Ganjar Pranowo. Dan calon pemimpin seperti inilah yang harus kita dukung dan harus kita pilih di tahun 2024. Jangan sampai kita memilih orang yang salah, yang didukung oleh ormas-ormas terlarang, ormas-ormas radikal yang akan menghancurkan Indonesia. Kita jangan menganggap remeh atau menganggap sepele soal radikal di Indonesia ini. Karena radikal itu adalah akar dari masalah yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Mereka itu ketika orang lain yang tidak sependapat dengan mereka mengatakan bahwa radikal harus ditiadakan, ya, harus diredam. Mereka selalu mengatakan bahwa radikal itu tidak penting. Yang terpenting adalah kasus korupsi. Masalah di Indonesia ini bukan hanya sekedar masalah korupsi, tetapi radikal itu menjadi salah satu atensi publik kita semua bahwa tidak boleh ada ormas-ormas radikal yang ada di Indonesia ini, apalagi mereka bercokol dan terafiliasi dengan ISIS. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video singkat ini bisa membuka wawasan kalian semua. Dan sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman semua bahwa di tahun 2024 jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Mari kita pilih pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mengerti dengan jeritan rakyat Indonesia, bukan pemimpin yang hanya mau mendulang suara, menjanjikan janji surga tetapi hasilnya nol, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat. Bapak mendukung FPI, Pak?